Sebuah fenomena unik dan langka dari sosok Ustazah Halimah Al-Aidrus sedang dipiralkan banyak media sosial saat ini. Ustazah Halimah yang kini makin marak diangkat sebab memiliki karakter dakwah yang khas dengan retorika bahasa yang tertata dan menyentuh hati para jamaah, sukses meramaikan sederet panggung ceramah Islam di Nusantara. Semarak dan menjadi trending dalam waktu singkat, sekaligus memicu efek rasa penasaran luar biasa hingga banyak orang mencari tahu siapa Ustazah Halimah Al-Aidrus sebenarnya yang sukses memberi banyak pencerahan dengan dakwah unik meski tak pernah terlihat fisik. Maka menjadi penting tanggapan Buya Yahya yang menegaskan hal penting ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Awal-awal nikah banyak berantem karena kami berasal dari dunia yang berbeda. Saya anak pesantren, 12 tahun tinggal di pondok pesantren. Sementara suami saya jangankan pesantren beneran, pesantren kilat aja nggak pernah. Jadinya kayak dari dunia yang benar-benar berbeda. Saya dinikahkan, dijodohkan dan dinikahkan oleh guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Jadi tidak benar-benar mengenal dia, dan dia pun juga saya yakin tidak benar-benar mengenal saya. Itu tadi yang saya sampaikan. Dia baru lihat muka saya sesudah akad. Inilah Ustazah Halimah Al-Aidrus, seorang pendakwah wanita pendiri Muhasabah Cinta Event yang mengemas kajian agama dengan sentuhan modern melalui tayangan multimedia, puisi, dan lagu religi. Lahir di Indramayu, Jawa Barat pada 2 April 1979 dari pasangan Usman Al-Aidrus dan Nur Assegaf. Memiliki suami bernama Habib Ahmad Al-Hadar yang juga seorang dai dan pendakwah. Hasil perjodohan langsung dari guru beliau Al-Habib Umar bin Hafiz. Ini mengonfirmasi bahwa posisi beliau diakui secara ideologis oleh jaringan ulama internasional. Daya tarik dan otoritas spiritual beliau bukan datang dari ruang hampa atau rekayasa popularitas. Nasab beliau tersambung langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tercatat resmi di Rabitoh Alawiyah. Sebuah fakta yang menjadi poin penting mengapa instruksi dan fatwanya sangat dipatuhi oleh pengikutnya. Rekam jejak akademis beliau berbasis pada metodologi tradisional yang kuat dengan menimba ilmu agama di berbagai pondok pesantren bergengsi, mulai dari pesantren Darul Ughah Wadahiyah di Pasuruan atau Hidian Tegal, Al-Anwar Rembang, hingga puncaknya masuk di pesantren Darul Zahra Tarim Hadramaut Yaman, menjadi cetak biru keilmuan penting yang sangat kokoh. Dari sisi bagian gerakan dakwahnya, kekuatan pengaruh beliau tidak mengendalikan visualisasi diri, melainkan penetrasi gagasan. Gaya dakwah beliau sangat fokus pada tema-tema cinta, akhlak dan spiritualitas, serta kisah-kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan perempuan mulia dalam Islam. Dan berkat dukungan suami, keluarga, dan sahabatnya, Ustazah Halimah aktif mengajar dan berdakwah di berbagai majelis taklim di berbagai provinsi di Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Australia, Mesir, dan Oman hingga Uni Emirat Arab.
Di sisi lain, data literasi menunjukkan beliau adalah penulis produktif yang telah menerbitkan banyak buku bestseller seperti Bidadari Bumi, 9 Kisah Wanita Solehah, Assalamualaikum Tarim, Tutur Hati, Pilar Cahaya, dan Muhasabah Cinta, hingga Wahai Anakku yang merupakan terjemahan dari kitab legendaris karya Imam Al-Ghazali. Dan melalui tulisan-tulisannya, Ustazah Halimah berupaya menghadirkan nilai-nilai akhlak dan spiritualitas yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Strategi literasi inilah yang membuat ajarannya tetap mengakar tanpa perlu kehadiran fisik di layar kaca. Salah satu hal yang paling menonjol dari sosok Ustazah Halimah Al-Aidrus adalah komitmennya dalam menjaga privasi. Hingga kini beliau tidak pernah menampilkan wajahnya melalui media sosial manapun. Bahkan jamaah yang menghadirkan kajiannya dilarang untuk memotret atau merekam beliau. Sikap ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar menjaga kesucian dakwah, keikhlasan, serta adab dalam menuntut ilmu. Kini ceramahnya banyak diikuti sebab memiliki gaya dan ciri khas yang unik, dan dengan begitu Ustazah Halimah Al-Aidrus disukai para ibu-ibu yang menunjukkan antusias yang tinggi dalam mencari ilmu, hingga namanya melambung tinggi usai marak video dakwahnya viral melalui sosial media X, Instagram, TikTok, dan YouTube yang mendapat sambutan sangat positif di masyarakat luas. Wanita punya tugas sama dengan kaum pria. Berdakwah juga tugas wanita, bahkan tugas semua manusia. Ini adalah tugas semuanya. Hanya untuk bagi wanita tentu ada hal-hal yang harus ada beberapa rambu-rambu untuk menjaga kehormatan, kemuliaan, kebaikan di dalam diri dan keluarganya, maka harus ada rambu-rambu tambahan. Misalnya wanita di saat akan berjuang dalam berdakwah, mungkin keluar dari rumahnya, dia harus ada jaminan bahwasanya suaminya adalah mengizinkannya. Kemudian di dalam urusan berdakwah, urusan dengan orang banyak, dia harus bisa memastikan bahwasanya kewajiban-kewajiban yang sifatnya khusus tidak akan terbengkelai. Kewajiban khusus adalah misalnya kewajiban kepada anak dan sebagainya. Kemudian setelah itu, tempat dakwahnya harus sesuatu yang terhormat. Yang sekiranya tempat tersebut menjadikan wanita tersebut tetap terhormat demi menjaga kehormatannya. Kemudian di saat bepergian pun ya tentu dia mengajak kepada Allah harus sesuai dengan syariat Allah dong. Bepergiannya pun ada aturan-aturan bagaimana dengan siapa hendaknya pergi dan seterusnya, karena ingin dakwah mengajak orang kepada Allah. Kalau dia tidak dengan Allah lalu bagaimana? Bohong dong. Jadi boleh seorang wanita berdakwah, tentunya ada rambu-rambu yang harus dipenuhi. Maka jika hal-hal tersebut itu terpenuhi, izin suami, restu suami, kewajiban yang kedua adalah kewajibannya tidak terganggu, kemudian tempatnya terhormat, bepergiannya juga terhormat, maka boleh-boleh saja di mana saja berdakwah. Nggak ada larangan bagi wanita berdakwah. Boleh, tentunya itu yang harus diperhatikan tentang kemuliaan seorang wanita. Berdakwah juga tugas wanita, bahkan tugas semua manusia. Ini adalah tugas semuanya. Bahwa kami himbau kepada yang punya perkumpulan terhormat, lestarikan, karena itulah yang menjadi mulia insya Allah. Namun yang tetap mesti diingat ada rambu-rambunya, kata Buya Yahya. Tanggapan Buya Yahya, meski bukan membahas Ustazah Halimah secara langsung, namun beliau membahas secara umum sebagai sebuah syiar dakwah dan ajakan perbaikan, bahwa dalam Islam dakwah bisa menjadikan kebahagiaan, kesuksesan, bahkan tempat tinggi di surga ketika hal tersebut dilakukan dengan ikhlas di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa jangan lelah menyembunyikan kebaikanmu dari dunia, karena yang terpenting adalah bagaimana engkau dikenal di langit.
Menjadi solehah bukanlah tentang seberapa banyak mata yang memandangmu, melainkan seberapa aman dirimu dari pandangan yang tidak berhak. Dan yang mesti diingat bahwa dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solehah.